Selamat sore Mbak. Selamat sore Ibu. Oh iya, selamat datang di rumah Ibu ya. Mohon maaf, Ibu mintanya konselingnya di rumah, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Bu. Oh iya, ngomong-ngomong ini boleh diperkenalkan namanya? Nama saya Meli Hasana. Ibu bisa panggil saya Melia. Mei juga bisa, terserah Ibu. Oke, boleh panggilnya Mbak Mei? Iya. Oke Mbak Mei, gimana nih, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, tapi agak bosen ya Bu ini pandemi ini. Iya, gimana kok kuliah kan? Iya, tapi untuk kuliahnya kan daring, dan untuk kuliahnya menurut saya masih aman-aman aja. Oh, bagus kalau gitu, karena memang ya Ibu juga dapat ibaratnya tuh dari teman-teman dosen, terus dari anak-anak mahasiswa juga banyak yang ngeluh gara-gara daring ini. Ya mau gimana, ini kan sesuatu yang nggak kita harapkan. Gimana dulunya, nyaman-nyaman aja, tenang aja Mbak Melia, santuy aja. Karena di sini ya seperti yang Mbak Melia tahu, Mbak Melia anak BK kan? Benar sekali Ibu. Seperti yang Mbak Melia tahu, kita konseling itu nggak ada yang namanya kita itu ibaratnya itu tegang-tegangan, itu nggak ada. Kita itu anggap Ibu sebagai temannya Mbak Melia. Oke? Oke, di sini Mbak Melia kan datang untuk konseling, betul? Benar. Oke, Mbak Melia kan belajar tentang BK nih. Apa sebelum, pasti kan udah tahu sih bimbingan konseling seperti apa, betul? Betul Bu, tapi belum pernah praktek untuk jadi konselor. Oh ya, belum. Belum. Tapi kalau SMA dulu kayak misalkan mengikuti salah satu pelayanan BK pernah? Bimbingan karir untuk apa sih? Nentuin jurusan kuliah itu. Oh, sampai itu aja. Oke. Gimana kalau Ibu jelaskan sedikit aja, karena ya banyaknya kan Mbak Melia sudah tahu ya. Mengingat kembali bahwa konseling itu adalah bantuan layanan yang diberikan oleh seorang konselor dan juga kepada konseli, dimana Mbak juga nanti sebagai calon konselor juga ya. Di sini konselor ini tuh membantu sang konseli supaya konseli itu bisa menemukan nih kira-kira solusi apa sih yang bagus, solusi apa yang tepat untuk permasalahan yang dia alami. Dimana di sini Mbak Melia itu kan konselinya, pasti Mbak Melia tahu apa sih tujuan kedatangan Mbak itu datang ke sini. Tetapi yang harus Mbak ingat selalu itu bahwa dalam konseling itu bukan konselor yang menjadi ibaratnya itu kotak ajaib yang bisa menemukan solusi dari permasalahan Mbak Melia. Itu kembali lagi kepada Mbak Melia. Karena itu dari awal konseling ini Ibu tuh benar-benar berharap Mbak Melia itu ibaratnya itu teguh dengan pendiriannya bahwa apapun yang terjadi, keberhasilan dan kegagalan, kita tentunya nggak mengharapkan kegagalan, semoga nggak ada. Keberhasilan dari konseling ini tergantung kepada keinginan dari Mbak Melia. Mbak Melia ingin membaik, Mbak Melia ingin berubah, itu hak Mbak Melia. Tetapi di sini yang Mbak Melia datang untuk konseling di sini, itu kewajiban dari Mbak Melia adalah mengikuti segala aturan yang ada dan barangnya itu benar-benar ikut dengan sepenuh hati. Siap Mbak Melia? Siap Bu. Oke, Mbak Melia pasti sudah tahu bahwa dalam konseling itu ada yang namanya asas-asas. Nah, ada beberapa asas nih, dan saya yakin Mbak Melia sudah tahu banyak tentang asas-asas itu. Mungkin yang ya beberapa yang saya ambil ya. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Mbak Melia tahu bahwa dalam konseling itu kerahasiaan itu adalah poin yang sangat-sangat penting. Dalam artian di sini kita itu tidak ingin apapun yang dibicarakan oleh Mbak Melia, apapun informasi yang dimiliki Mbak Melia, di mana Mbak Melia menganggap bahwa itu tidak patut untuk dikeluarkan dari ruangan ini, itu tuh Mbak Melia tidak perlu khawatir. Kalaupun iya kita membutuhkan, ibaratnya itu kita membutuhkan orang-orang yang ibaratnya itu memang ada di jalur yang sama seperti kita, orang yang bisa membantu kita dalam proses keberhasilan dari konseling ini, tentunya itu juga atas izin dari Mbak Melia sendiri. Mbak Melia setuju? Setuju Bu. Oke, selain itu juga ada yang namanya keterbukaan nih, keterbukaan dan kesukarelaan. Nah, kesukarelaan nih, Mbak Melia kan sudah secara sukarela datang untuk ibaratnya itu saya punya masalah, Mbak Melia punya masalah, Mbak Melia ingin datang untuk menyelesaikan masalah itu sudah sebuah kesukarelaan yang sangat bagus. Dalam artian dalam diri Mbak Melia sudah punya kepercayaan diri bahwa Mbak Melia sanggup untuk menyelesaikan masalahnya. Dan di sini Mbak Melia juga pastinya tentunya masukkan dalam diri Mbak Melia bahwa Mbak Melia siap untuk itu. Selain itu juga ada yang namanya keterbukaan. Dalam artian walaupun kita kan ada kerahasiaan ya, jadi keterbukaan yang diberikan oleh Mbak Melia kepada Ibu, apapun yang
kita butuhkan untuk proses konseling kita itu jangan sampai ada yang tertutup. Karena misalkan nih Mbak, kita udah maju ke depannya, tetapi ternyata di belakang Mbak masih menutup sesuatu, itu akan menjadi akar dari permasalahan yang selanjutnya. Ibaratkan itu, sekali kita berbohong, kita akan membuat kebohongan terus menerus hingga akhirnya itu akan berlarut-larut dan yang membuat kita tidak nyaman kan. Jadi keterbukaan yang Mbak Melia itu jangan takut, karena nih ya tadi kita ada ke asas kerahasiaan. Iya Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, sampai sini paham Mbak? Oke nih, karena ya tujuan di sini adalah, poin pentingnya adalah konseling. Jadi mungkin dari Mbak Meli bisa ya apa sih yang mau diungkapkan gitu ke Ibu? Jadi gini Bu, saya itu punya masalah di mana saya sama orang tua saya, terutama ayah saya itu tidak bisa dekat. Sulit sekali gitu loh Bu untuk dekat. Ngomong seperti itu susah. Maksudnya komunikasi seperti biasa? Apa memang kebiasaannya itu Mbak Meli sering di rumah atau? Saya di rumah tapi sekarang dah. Maksudnya biasanya gitu. Biasanya itu ya di rumah sama-sama di rumah tapi nggak pernah komunikasi gitu. Nah, menurut Mbak Melia itu kenapa? Apa karena waktunya kurang cukup atau punya kesibukan satu sama lain? Punya kesibukan satu sama lain. Kalau pas di rumah pun itu sibuk dengan dirinya sendiri. Tipenya yang ibaratnya tuh kayak di rumah itu lebih kayak penyendiri masing-masing itu. Iya, seperti itu. Apakah memang seperti itu? Iya, kalau di rumahku. Nah, terus yang dipermasalahkan oleh Mbak Melia apa? Ya itu membuat saya kayak kurang kok. Kenapa sih kok keluarga saya kok nggak kayak yang lain gitu Bu? Yang lainnya gimana ya sih Mbak? Ya kan kalau keluarga lain itu kan bisa bercanda, berkomunikasi sama keluarganya, kok keluarga kok sendiri-sendiri gitu. Apakah memang dari dulu ibaratnya dari kecil memang seperti itu, atau ibaratnya ada tahap-tahap tertentu di mana misalkan Mbaknya SMP atau SMA kita perubahan karakter itu ada, atau memang seperti itu dari Mbak kecil? Seperti itu dari kecil, sendiri-sendiri seperti itu. Terus apa yang membuat Mbak merasa kayak kurang gitu? Karena merupakan sesuatu yang ibaratnya sudah biasa, sudah terjadi lama. Ya tapi saya pengen deket gitu. Pengen deket sama ayah. Kesel gitu kok kenapa sih kok kayak gini keluargaku, kok keluargaku beda sih sama keluarga yang lain gitu loh. Oke, jadi di sini tuh Mbak berharap kayak pengen, apakah Mbak itu keluarga temennya lain itu beda temennya Mbak sendiri? Temennya keluarganya ibaratnya itu ya happiness aja? Saya tahunya itu. Di sini berarti Mbaknya cemburu toh? Ya kayak saya itu kenapa sih keluarga itu bisa kok keluargaku nggak bisa, kan saya ngerasa ada yang kurang gitu loh Bu. Selain dari karakternya nih, karakter kan kata Mbaknya tadi bahwa memang karakter dari orang-orang di rumah memang seperti itu. Nah, kira-kira selain karakter ini nih, coba Mbak ingat-ingat lagi, apakah ada alasan lain di balik itu? Saya nggak tahu sih Bu kenapa, tapi mungkin ini tuh terjadi kayaknya kalau baru saat saya dewasa ini sih. Soalnya pas saya masih SMP, mungkin kemarin SMP itu ayah saya itu masih bisa bercanda sedikit sama saya, walaupun nggak bercanda kayak orang tua yang lain sama anaknya itu, tapi masih ada. Nah, selama saya udah dewasa ini itu nggak pernah. Jadi begini, bahkan tadi bilangnya bahwa dari dulu seperti itu. Terus katanya tadi sebenarnya pernah ayahnya tuh bisa bercandaan. So berarti ini betul ini perubahan karakter atau memang bagaimana? Perubahan karakter, Mbak menyadari bahwa adanya perubahan karakter dari sang ayah yang ibaratnya Mbaknya itu kurang terima dengan karakternya. Apa Mbak tahu penyebab dari itu? Nggak tahu. Apa ayah itu tipenya tertutup? Kalau sama keluarga ya. Oke. Apakah tertutupnya ini ya? Mbaknya itu kayak bahkan nggak merasa nyaman gitu ya kan? Tapi di satu sisi Mbak setelah Mbaknya dewasa, Mbak merasa bahwa ini tuh nggak wajar, betul? Kesehariannya itu nggak wajar. Mbak menyadari itu.
Apakah Mbak pernah ibaratnya kan mencoba berkomunikasi? Untuk ngomong panjang lebar nggak pernah ya Bu, tapi kalau sekedar tanya itu saya pernah. Ya, terus Dan responnya itu ya cuek cuek. respon ayah saya itu, kadang diem. Terus pernah saya ngomong itu, dia itu responnya malah membuat saya itu malah takut. Soalnya itu kayak kaget itu loh, ayah saya kok bisa ngomong gitu. Apakah perkataan dari segi perkataannya atau nada suaranya? Nada suaranya. Apakah omongan, misalkan saya mengatakan bahwa Mbak Melia itu ya kurang pengertian sama ayahnya, berarti seperti itu. Apakah kata-kata yang menusuk seperti itu atau cuma dari Melia, atau dari nadanya? Dari nadanya. Tapi dari segi perkataan itu tidak ada yang menusuk? Ada. Iya. Apa sih kayak gitu kan, kalau di apa sih itu kan, kalau kita tanya terus dia jawabnya apa sih gitu kan, kayak jelek gitu sih Bu. Iya. Memang kalau boleh tahu nih, apa yang ditanyakan oleh Mbak Melia? Apakah sesuatu yang, karena di sini namanya komunikasi ya, tidak mungkin ada asap tanpa api kan. Suatu respon akan muncul, pasti ada alasan tersendiri, so pasti itu. Kecuali kalau memang kesalahannya bukan dari apa yang Mbak tanyakan, itu berarti ada alasan lain. Makanya saya menanyakan, kalau boleh tahu apa sih yang ditanyakan Mbak ke ayah itu? Sebenarnya itu enggak itu sih Bu, cuma gini, enggak serius-serius banget sih aku tanya itu. Ini kuahnya saya cuma tanya gitu. Terus dia itu jawabnya, wah apa sih? Kan aku langsung jelek gitu. Dan nada Mbaknya gimana? Nada ayahku tak? Nada Mbaknya sendiri, Mbak Melia. Menurut Mbak itu nadanya, Aku pasti ngomong itu. Aku kan manggilnya bapak ya Bu. Pak ini kuahnya gitu. nadanya seperti itu. Pak ini kuahnya kuah apa sih? Dia bilang gitu. Oke. Itu berarti kesalahannya bukan dari Mbaknya kan, betul? Nah, apakah sebelumnya mungkin Mbak tahu nih, mungkin bapaknya itu lagi di mood yang nggak baik atau gimana, tahu? Iya. Kayaknya ya. Tapi Mbaknya nggak nerima gitu. Iya, bukannya saya nggak terima, tapi dari respon itu tuh membuat saya itu sedih gitu loh Bu. Sedih. Terus gara-gara itu nggak mau komunikasi lagi? Ya takut akan responnya seperti itu lagi. Takutnya ayah Mbak itu akan berespon seperti saat itu. Apakah Mbak tahu kalau ayah itu misalkan dalam mood yang baik, dalam mood yang buruk? Kelihatan nggak? Nggak pernah. Kalau baik ya paling diem aja, tapi kalau buruk itu tadi. Kalau meledak gitu. Iya gitu. Oke, memang karakter ayah seperti itu. Cuek gitu loh Bu. Jadi apa di sini Mbak ingin merubah karakter ayah? Gak bisa kan? Sebuah karakter gak bisa dirubah kan? Tapi di satu sisi Mbak ingin dekat sama ayah, tapi di satu sisi Mbak takut ngomong sama ayah. Nah, yang Ibu tanyakan lagi ke Mbak adalah, Mbak takut sama ayah, takut akan responnya seperti itu lagi. Nah, pernahkah Mbak ibaratnya itu baru mencoba, misalkan Mbak udah tahu responnya seperti ini, oke, Mbak kira-kira apakah Mbak punya keinginan atau pernah nih kayak mau coba berkomunikasi lagi sama ayah dalam mood ayah yang baik? Dalam mood ayah yang baik itu kan tadi kata Mbak kan sedang dalam mood yang buruk kan. Apakah Mbak pernah coba kayak mencobanya itu dalam mood yang baik gitu? Nggak pernah. Kenapa? Nggak berani. Tapi Mbak tadi mengatakan bahwa ayah kan dalam mood yang buruk kan tadi waktu Mbak tanya kan. Coba nih, kalau Ibu tanya ke Mbak dalam mood yang buruk, pasti Mbak kan akan menjawabnya dalam buruk kan. Kalau Ibu tanya dalam keadaan Mbak mood yang baik, jawaban Mbak juga pasti baik kan. Nah, gimana itu Mbak? Tapi saya takut Bu. Oke. Takut akan reaksinya. Hanya karena kejadian itu? Bukan. Karena apa lagi? Ya itu tadi, dia kan cuek gitu kan, nggak tahu. Pokoknya setiap saya mau ngomong itu kayak di sini tuh saya kalau nggak penting nggak usah tanya. Soalnya saya takut di sini. Nah, ketika saya udah agak berani ngomong, ketika mungkin saya ngomong penting itu ya, udah keluar gitu, langsung saya itu deg-degan. Canggung? Mungkin canggung. Oke, karena nggak biasa.
Tanggung karena nggak biasa. nggak biasa. Oke, jadi di sini Mbak mengharapkan, tapi Mbak, apa Mbak di sini kan membandingkan nih ayahnya Mbak sama ayah temennya. Oke, karakter temennya Mbak itu seperti apa? Kalau boleh tahu yang Mbak maksud itu tadi. Maksudnya karakter. Kan Mbak tadi kan membandingkan teman sama temennya, Iya. teman sendiri kan? Iya. Mbak tahu hubungan dia sama ayahnya. Karakter ayahnya, jangan karakter ayahnya deh, mungkin Mbak kurang tahu kan. Karakter temennya itu seperti apa? Ya dia bisa ngomong sih sama ayahnya. Oke, ngomongnya luwes gitu. Apa dia pernah cerita ayahnya itu seperti apa? Dia pernah cerita sih, kayak dulu itu juga pernah seperti saya, tapi sekarang itu udah bisa gitu. Gini loh Mbak kan cuma lihat dari ibaratnya hasilnya aja kan. Memang terkadang kita itu kan lihatnya cuma dari hasilnya aja, tapi Mbak tahu prosesnya temennya itu seperti apa. Nah jadi kalau Mbak ingin persis di posisi seperti dia, Mbak tahu kan apa yang harus Mbak buat. Apa? Mencoba kayak teman saya, mencoba untuk memulai ngobrol mendekati ayah saya. Iya betul. Mbak sadar kita tercipta di dunia ini ada prosesnya kan. Tidak tiba-tiba Mbak langsung tiung jadi orang dewasa yang paham, orang dewasa yang apapun realitas yang ada Mbak akan mengerti, enggak kan? Iya. Semua butuh proses kan. Mbak mengharapkan ayah Mbak seperti ayahnya, tapi mungkin aja kan karakter dari kan seperti Mbak bilang tadi, temannya itu pernah di posisi Mbak. Dia tahu posisi Mbak seperti apa, Mbak mengerti. Cuma kalian itu di tempat di waktu yang berbeda. Dimana kalian si temannya itu wes kayak udah di depan kan, tapi Mbak masih di belakang. Bedanya adalah di waktu yang sama temannya Mbaknya itu berhasil untuk mencapai yang dia mau. So otomatis supaya Mbak juga berhasil di posisi dia, ada sesuatu yang harus dirubah dari Mbak. Betul? Coba Ibu tanya lagi nih, apakah mau jangan, saya tidak menanyakan Mbak itu berani atau enggak. Di sini bukan soal berani enggak ya Mbak. Semua orang itu punya sisi seperti itu. Saya yakin temannya Mbak juga pastinya kan, kalau ceritanya sama kayak Mbak, pasti punya ketakutan juga kan untuk memulai. Itu tuh wajar, takutnya Mbak. Terus ibaratnya itu takut akan ceritanya tadi, itu tuh sebuah hal yang wajar. Manusia itu kan seperti itu kan. Tetapi ketika ketakutan itu Mbak masukkan benar ke kepala Mbak, masuk sampai sini, sampai Mbak yang deg-degan itu menunjukkan bahwa Mbak terlalu larut dengan ketakutan itu tadi. Kan takut akan sesuatu yang belum tentu terjadi kan. Betul? Iya. Iya Bu, jangan memandangku seperti itu. Enggak kok. Jadi di sini kan coba ibaratnya Ibu tuh pengen kayak gini. Janganlah Mbak melihat ayahnya aja, lihat juga ke dirinya kita. Ibaratnya kan Mbak ingin berubah, tapi dalam suatu perubahan itu harus ada yang maju. Kalau tidak ada yang maju, kita akan stuck di langkah yang sama. Ibaratnya Mbak lagi gerak jalan, teman-temannya udah maju, Mbak mau ke sana, mau ke depan kan, ke tujuan Mbak, tapi Mbak stuck di situ. Apakah Mbak akan gerak tiba-tiba piung di depan? Enggak. Bisa sebenarnya kalau yang di depan mau ke sini. Tapi kalau yang di depan memang seperti di posisinya Mbak sama-sama nggak mau untuk saling menghampiri, itu tidak akan mencapai apa yang Mbak mau. Benar juga sih Bu. Betul nggak? Gimana? Masih kekeh? Nggak tahu. Oke, mungkin gini deh. Coba gini, misalkan saya bisa melihat bahwa ada dua sisi dari diri Mbak. Satu sisi yang Mbak itu kayak ingin seperti ayahnya seperti ini, ingin hubungan dengan keluarga seperti itu. Tetapi di satu sisi juga Mbak merasa sebagai kayak seharusnya
mbaknya itu merasa tertekan, mbaknya itu merasa sedih, mbak merasa kecewa kan, dari dua sisi itu kan. Dua sisi inilah yang buat mbak itu susah untuk maju, mbak. Ibaratkan gini, saya itu ayahnya mbak kan. Coba kan mbak tadi kan ingin sesuatu sama saya kan. Apa yang mbak mau sebenarnya dari ayah itu kan sisi diri anda yang ibaratnya itu tuntutan yang anda miliki ke ayah kan. Tapi di satu sisi mbak merasa kayak korban yang ibaratnya seharusnya tuh saya tuh nggak diginiin, seharusnya orang tua saya itu itu tuntutan lebih tepatnya, saya itu nggak pantas digini, saya mbak itu merasa bahwa mbak itu orang yang tersakiti dan segala macamnya. Tetapi mungkin itu tuh dari dua kepribadian itu harus dikomunikasikan baik-baik. Kan bukan berarti mbak ngomong sendiri juga enggak. Lebih tepatnya itu kayak ada sih sebenarnya tekniknya, kita belajar tuh dalam konseling. Mungkin mbak pernah dengar yang namanya teknik kursi kosong. Nah, udah tahu kan? Di sini tuh maksudnya itu ada dua kepribadian dalam diri kita itu yang ibaratnya saling bertentangan gitu loh, mbak. Saling bertentangan kan. Karena di satu sisi mbak berubah, tapi di satu sisi tuntutan mbak adalah mbak mau yang keluarga yang happiness, lovely, happy ever after kan. Tetapi di satu sisi mbak kayak udah kayak takut, lemah dan segala macamnya. Jadi ya pengennya itu yang dari depan yang maju. Mbak mau nggak kira-kira mau berkomunikasi seperti itu? Siap nggak? Tapi ibu, iya, saya arahkan kok, tenang aja. Mana ibu? Ini aja. Mbak kan tadi takut sama respon ayahnya kan. Mbak jadilah diri mbak yang apa yang mau mbak, ibaratnya itu sisi yang mbak mau dari ayah itu apa? Coba. Ayah saya itu ngerti, sebenarnya saya itu pengen dia itu tahu kalau aku itu sebenarnya pengen deket sama dia gitu loh, Bu. Ayo sama-sama usaha supaya nggak aku tok gitu. Selain itu apa? Apalagi yang mau dari ayah? Udah sih, itu sih yang paling saya pengen ayah saya itu bisa tahu kalau saya itu sebenarnya pengen kita itu komunikasi, kita itu bercanda. Dah, itu aja. Terus pindah sini? Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Terus sampai sini, ini kan tadi sisi mbak yang kuat kan. Coba ungkapkan apa sisi yang mbak itu berarti itu kayak merasa nggak kuat, yang mbak nggak kuat dengan keadaan sekarang itu ya gimana? Nggak berani. Nggak apa-apa, tenang aja. Apa yang buat mbak itu merasa nggak kuat, sisi yang mbak yang lemah itu keluarkan aja. Sedih sih, Bu, soalnya saya itu nggak berani untuk memulai. Saya tahu saya itu harus mulai, cuman saya itu nggak punya keberanian untuk ngomong. Nggak berani saya. Itu kan sisi diri mbak yang mbaknya sedih kan. Kalau misalkan ayah di depan mbak nih, mbak sekarang dalam posisi yang mbak itu lemah. Keluhan ibaratnya itu bukan sisi mbak yang kuat ya, yang tadi mbak di sini kan. Ibaratkan ayah kan di sini nih. Terus mbak keluarin deh, sakit-sakitnya mbak itu apa? Kalau tak, Aku nggak berani. Aku cuma nggak berani ngomong sama ayahku. Nggak berani aku. kenapa? Nggak tahu, nggak berani. Apa yang buat gak berani? Mungkin respon ayahku seperti itu, dan itu kan terulang terus sih. Itu Yang menjamin itu bakal terulang lagi apa? nggak ada, tapi selama ini yang saya dapatkan itu seperti itu. Oh berarti ayah itu orang jahat? Bukan orang jahat, cuman responnya itu saya nggak suka. Kamu gak suka sama respon ayah? Oke. Kalau misalnya diperbalik ya, ayah itu menuntut Mbak Melia itu buat ngomong duluan sama ayah, gimana? Ya kalau
ya saya responnya bagus, ya wes saya berani. Tapi kan bahkan nggak tahu responnya akan seperti apa. Ibaratnya gini, mbak sama ayah itu sama-sama di posisi yang di posisi yang nggak tahu ibaratnya itu nanti kedepannya itu seperti apa. Kita kan nggak tahu sih keadaan ayahnya mbak seperti apa, hatinya sedang apa, keluhannya seperti apa. Bahkan cuma lihat dari sisi buruknya kan. Coba dilihat dari sisi baiknya. Coba deh, sisi baiknya ayah tuh kayak gimana? Baik. Baiknya kayak gimana? Contohnya? Ya kalau sama saya sih sebenarnya baik, cuman ya itu tadi yang saya keselin itu tadi. Karakternya. Mau karakternya berubah? Ya enggak sih, cuma ya kesel aja. So, gini. Di sini kan mbak mau ini dan itu, ya. Boleh nggak ayah itu nuntut juga dari mbak? Boleh nggak? Boleh nggak? Misalkan saya itu ayahnya mbak. Ayah minta Melia itu lebih terbuka sama ayah. Ada masalah apa-apa terbuka sama ayah. Boleh nggak? Boleh nggak? Punya hak nggak ayah ngomong kayak gitu? Kenapa? Ya nggak bisa. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Bahkan menuntut ini dan itu sama ayah. Kenapa ayah nggak boleh menuntut ini dan itu sama mbak Melia? Ya nggak bisa. Kenapa? Alasannya apa? Ya saya nggak bisa cerita apapun yang saya itu kalau saya benar-benar berat gitu. Maksudnya yang nggak mungkin saya ceritain sama dia itu nggak bakal saya cerita. Oke. Misalkan ayah juga di posisi seperti itu. Ayah di posisi yang dia tuh nggak bisa, ibaratnya mungkin ada orang yang berkarakter seperti ini mbak. Dia akan lebih nyaman ketika masalahnya itu dia simpen sendiri. Mungkin kan seperti itu kan. Terus dia masalahnya dia simpen sendiri. Terus supaya dia itu nggak, lebih baik dia nggak ngomong daripada dia melampiaskan itu ke keluarganya. Bisa aja kan. Cuma di sini problemnya adalah mbak nggak nerima. Kenapa ayahku begini sih? Kenapa ayahku nggak bisa begitu sih? Berarti ada sisi tuntutan dari mbak kan. Tapi di sini mbak takutnya adalah responnya nggak sesuai yang mbak harapkan. Betul. Gini mbak, coba berpikir realistis begitu mbak. Berpikir realistis. Coba mbak pikirkan begini. Apakah semua hal itu sesuai harus seperti yang mbak harapkan? Sebenarnya enggak. Mbak sadar akan itu? Iya, tapi kenapa pikiran saya selalu menuntut sesuai yang harus sesuai seperti saya yang saya pikirkan. Karakter mbak kan suka tuntutan. Mungkin saya lipat sedikit, karakter mbak sedikit egois karena mbak punya keinginan sendiri, tetapi mbak itu berat untuk melaksanakan keinginan itu kan. Saya nggak minta mbak untuk merubah kepribadian mbak karena itu sesuatu yang susah untuk diitukan. Tetapi ketika mbak ingin mencapai yang mbak mau, ketika itu berkaitan dengan orang lain, orang yang mbak sayangi, keegoisan itu harus diturunkan mbak. Bukannya ibu menilai mbak, tetapi di sini ibu bisa lihat bahwa di sini mbak itu terlalu menuntut, tetapi di sini nggak mau menuntut diri sendiri. Mungkin seperti itu sih Bu. Gimana? Nggak tahu. Masih berat. Iya. Masih berat. Nggak apa-apa. Semuanya itu butuh stepnya masing-masing. Yang ibu mau di sini adalah Mbak Melia itu sadar bahwa hidup itu penuh akan realistis. Gak semuanya sesuai yang Mbak Melia mau. Gak semua orang sama seperti yang Mbak Melia mau. Ibaratnya gini, ayah mau Mbak Melia sama persis seperti temennya Mbak. Mbak Melia terima itu? Enggak kan? Enggak. Soalnya saya nggak bisa seperti itu. Ya, itu otomatis ayah juga Nggak bisa seperti itu. Nah, terus Saya salah ya Bu. bukan salah. Gini mbak, sebagai anak wajar kita itu menuntut kasih sayang dari orang tua kan. Kasih sayang itu kan banyak kan bentuknya, bisa dari ekonomi, bisa dari perkataan, dari perbuatan, dari bentuknya itu banyak. Gini, saya pernah baca ya, gak semua anak itu bisa mendapatkan semua dari
kasih sayang orang tua, misalkan dari apa kayak perhatian ya, ada perhatian dari segi ekonomi dan dari segi ibaratnya itu kayak rasa sayang ya, semua orang tuh sayang sama anaknya, betul. Tapi tidak semua anak bisa mendapatkan kedua-duanya. Coba Mbak perhatikan, ada anak yang dari segi ekonominya terpenuhi dari kasih sayang anak orang tuanya dalam bentuk ekonomi, tapi dari segi perhatian dia mungkin kurang. Ada anak yang anak-anak yang dari segi perhatian dia sangat lebih, tapi dari segi ekonomi dia berkurang. Betul, ada kan? Nggak ada yang benar-benar dapat semuanya. Kalaupun dia ada, bersyukur kalau kayak gitu. Tetapi Mbak nggak bisa nuntut sama Tuhan, nggak mungkin kan? Nggak mungkin nuntut kan, Tuhan kenapa aku nggak dapat semuanya, kenapa aku nggak boleh dapat semuanya, orang tua aku kenapa nggak memberi semuanya ke aku. Tapi yang namanya hidup itu nggak mungkin ada mulus-mulus terus kan, semua butuh step-step kan. Bener Bu. Jadi apakah Mbak mau untuk ngomong sama ayah? Jujur aja, nggak apa-apa, jujur. Saya mau, tapi belum berani. Jujur deh, bener-bener takut akan responnya atau hal yang lain? Takut akan responnya. Yes. Responnya marah-marah, Bukan. cuek. Mbak nggak suka ayah yang cuek? Nggak suka. Kalau sama keluarganya juga, kalau sama orang lain itu bisa nggak cuek. Dan di situ tuh membuat saya kok kalau sama orang lain kok gini, nah kok sama keluarganya gini gitu loh Bu. Kok saya kok apa sih Bu, keluarga gue apa sih? Nggak terima sama keadaan keluarga. Iya. Mau keluarga yang happy. Oke, ini keluarga yang happy itu menurut definisi Mbak kayak gimana? Ya bisa bareng-bareng, terus kayak ya penuh kasih sayang gitu Bu. Mungkin Bercanda? Ya, soalnya saya juga selama ini tuh saya hanya, ini menurut saya ya, saya hanya merasakan kasih sayang dari materi saja dari ayah saya. Itu saya nggak tahu kasih sayang gimana sih punya ayah itu, nggak tahu. Dari segi perhatian. Mbak benar-benar berpikir seperti itu? Pikiran saya seperti itu. Oke, saya mengerti. Boleh saya memberi pengalaman juga, Kak? Iya. Saya pernah di posisi yang Mbak, dimana saya juga merasa kayak, bahkan dari segi ekonomi pun saya merasa berkurang karena saya punya 3 bersaudara. Ayah saya fokus kepada kakak saya yang bertiga ini, saya adalah anak bungsu. Jadi tetapi satu sisi saya dituntut untuk seperti mereka. Dari segi perhatian ekonomi semuanya ke kakak saya. Dan saya SMP, SMA sama kayak Mbak, pulang sekolah di kamar, gak ada komunikasi sama sekali. Tetapi ketika saya mulai dewasa, saya menyadari gak akan ada perubahan kalau saya gak mau merubah keadaan itu. Hingga akhirnya, jujur saya canggung, saya kayak malu canggung bercerita kepada ayah saya sendiri nih, ayah yang sudah ibaratnya yang mengkreasikan saya ada di dunia ini. Saya canggung ngomong sama ayah saya sendiri. Itu kan yang gue rasakan, canggung sama ayah sendiri. Padahal kayak aneh gitu, kok teman-teman saya ngobrol sama ayahnya biasa aja, santai-santai aja, kenapa saya enggak? Hingga akhirnya saya sadar tidak akan ada. Saya tahu ayah saya itu bukan tipe yang memberi perhatian seperti itu, karena kan ada ayah seperti itu kan, dia tidak bisa mengungkapkan perhatiannya itu. Dia tuh nggak tahu caranya itu mengungkapkannya itu seperti apa sih. Tapi dia sayang, sangat sayang. Nggak, kalau dia nggak sayang, buat apa dia kuliahin kita, sekolahin kita? Kalau nggak sayang, buat apa gitu loh. Apalagi kita anak perempuan, so pasti kalau mbak ibaratnya itu Mbak kan bisa aja nih, orang tua itu memberi kepercayaan lebih kepada kita, bisa aja kan. Coba Mbak pikir lagi, itu bisa orang tua cuek, janganlah, bukan cuek kan, mungkin memang karakternya seperti itu. Nah, ketika kita melewati batas, orang tua pasti bereaksi kan. Nah, itu bentuk dari kasih sayang yang ibaratnya
kadang orang tua itu melihat kita sebagai orang yang sudah dewasa. Mungkin itu yang dirasakan oleh orang tua mbak ke mbak. Ayah sudah melihat mbak sebagai orang yang dewasa, orang yang bisa mengatur dirinya sendiri, orang yang tidak perlu terus bergantung sama ayah, orang yang bisa memulai komunikasi sendiri karena mbak kan sudah dewasa. Mbak tahu keadaan keluarga seperti apa, mbak tahu keadaan ayah seperti apa, hingga mbak mau berkeinginan karena mbak dewasa, mbak mau memulai namanya komunikasi. Karena itu yang saya rasakan. Awalnya saya takut canggung, bahkan kayak ngobrol itu pun kayak sedikit hilang, kayak aneh. Nggak sampai sekarang pun saya masih ada sedikit seperti itu, tapi saya lebih enjoy karena saya melewati itu sampai bertahun-tahun. Mungkin sekitaran 3-4 tahun sekarang yang butuh waktu yang saya butuhkan untuk bisa di tahap dimana saya bisa ngobrol dengan biasa sama orang tua saya tanpa ada rasa canggung. Saya ada bahan komunikasi sama orang tua saya. Mungkin di sini mbak itu yang ibu rasakan adalah bingung ngomongnya kayak gimana, bingung mau ngomongin apa. Bener. Karena sebelumnya itu nggak pernah komunikasi, bingung yang mau diomongin apa karena sebenarnya cuma ngomongin uang aja, ngomongin sekolah aja. Bener sekali kayak peramal. Oke, karena ya itu tadi mbak nggak sendiri. Saya nggak gimana, cuma kadang ini penting ketika membandingkan diri kita, jangan melihat ke atas, jangan melihat yang udah di atas, lihat yang di bawah. Saya yakin di antara teman-teman bahkan pasti ada yang masalahnya lebih parah sama ayahnya kan, betul? Jangan lihat yang udah kayak dia udah di tahap yang maju dan atas sama mbak. Lihat yang di tahap yang sama mbak, sama yang di bawah sama mbak. Karena kalau kita lihat ke atas, kita nggak akan pernah mau untuk ibaratnya introspeksi diri. Karena ya itu tadi, orang tua itu punya banyak pikirannya itu bukan cuma tentang anak aja, bukan tentang perhatian aja, tetapi dari ekonominya mbak. Ya uang memang bukan segalanya, tetapi uang ya segalanya butuh. Ya segalanya butuh, dalam artian kita memperoleh suatu kebahagiaan pun juga butuh uang kan. Dan itu adalah sesuatu yang konsisten yang dibuat oleh ayahnya mbak. Itu bentuk kasih sayang, bentuk cinta dari seorang ayah kan. Gak selamanya bentuk cinta itu dalam bentuk perhatian. Mungkin perhatiannya kecil, mungkin kayak masakin lah, nyuciin baju atau apa gitu. Kan perhatian kan definisinya mbak mungkin berbeda dengan definisinya ayah. Ayah mungkin tipenya lebih ke kayak perhatian yang kecil. Yang perlu mungkin yang mesti diperbaiki adalah jangan melihat dari sisi besar aja, lihat dari sisi yang kecil juga. Jangan lihat orang lain aja, lihat di diri kita juga. Oke, mbak, dari tadi aja finalnya gimana mbak? Saya cuma mau mbak sama rasanya. Enggak, semuanya butuh proses. Saya nggak mengharapkan mbak itu langsung lancar ngomong apa, enggak. Saya kan di sini kan mbak sudah mengungkapkan apa yang dirasakan seperti apa yang diinginkan, kan sudah mulai sadar sih bu. Tapi ya itu tadi, untuk sebenarnya saya tahu salah saya itu di mana, cuman untuk memulai itu tadi saya masih butuh keberanian. Oke, nggak apa-apa. Ketika mbak sudah sadar letak kesalahan di mana, mungkin itu sekarang adalah poinnya adalah menerima apa yang sudah ada, menerima pernyataan yang sudah ada. Mbak coba ulangi lagi hasil yang mbak sudah peroleh dari konseling kita hari ini. Menerima yang sudah ada itu tadi, dan mungkin saya nggak harus gimana ya, saya itu nggak boleh lihat dari sisi saya sendiri, tapi ayah saya itu bagaimana, seperti itu. Nanti apa yang akan mbak lakukan ini ke depan?
saya mencoba untuk mungkin untuk ngomong sedikit untuk mengurangi rasa ketakutan saya. Ya, Itu seperti itu. jam terbang itu penting kan? Iya. Mulai dari hal kecil aja, nggak kayak langsung akrab itu kayaknya aneh, nggak mungkin sepertinya. Iya, makanya. Mulai dari tahap kecil aja, ya perbincangan yang biasa. Kalau bisa responnya sukses sama diri Mbak, satu yang Mbak ingat, kenyataan nggak selalu seperti itu. Mungkin ini lagi dalam mood yang kurang baik dan sebagainya macamnya. Terima itu, semuanya akan baik-baik aja. Waktu akan memperbaiki semuanya. Yakin? Iya. Akan lebih baik lagi. Amin. Minggu depan bisa datang ke sini lagi buat konseling. Bisa. Semua orang itu bisa bahagia. Gak ada orang yang benar-benar baik, gak ada orang yang benar-benar jahat di dunia ini. Persepsimu yang membuat kamu itu jadi kepikiran terus-terus, kepikir-pikir yang di sini yang membuat di sini itu sakit. Jadi yang kembali ke sini baru kamu bisa menemukan ini. Semua butuh waktu, waktu akan memperbaiki segalanya. Terima Oke, kasih Bu. Mbak. Terima kasih Bu sudah menyadarkan saya. Oke, Mas, lega? Iya. Oke, konsernya di sini kita akhiri. Iya Bu. Sampai jumpa minggu depan. Semoga kita bisa ke langkah yang lebih baik lagi, kita lebih bahagia lagi. Oke? Amin. Terima kasih Bu.